Hey yo, what's up good people? Welcome back with me, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat alinyemen horizontal menggunakan aplikasi Civil 3D. Di sini kita siapkan terlebih dahulu peta konturnya ya. Terserah. Ini hanya untuk pembelajaran dasar saja. Jadi saya menggunakan peta kontur random ini, terserah kalian. Nah, setelah kalian menyiapkan ini, peta konturnya, pertama kali yang harus kita lakukan yaitu mengetahui ketinggian elevasi dari peta kontur ini. Jadi, ini kita nanti kan rencananya mau merencanakan jalan. Jadi, bagaimana kita merencanakan jalan itu sebisa mungkin elevasinya itu sama. Jadi, tidak terlalu terjal, juga tidak terlalu curam. Jadi, seperti itu. Untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan, kita blok dulu peta konturnya. Kemudian kita klik kanan di sini, kita ke Surface Properties. Nah, di sini kita surface style-nya kita ganti ke Elevation Bending. Nah, untuk di analisisnya, kita gunakan di sini mungkin kita buat 10 aja ya. Seperti itu, kita apply. Oke, nah, kira-kira seperti ini ya. Terserah kita mau merencanakan di titik mana sehingga di sini dapat kita lihat bahwa elevasi yang seragam itu warnanya sama seperti ini merah. Ini berarti elevasinya seragam. Maksudnya seragam gimana? Maksudnya elevasinya itu perbedaan tingginya tidak terlalu signifikan. Jadi seperti itu. Kita mau merencanakan di sini juga boleh, di merah juga boleh, di kuning ini juga boleh. Jadi terserah. Pertama kali kita akan merencanakan rutenya dulu. Kita buat titiknya dulu. Kita menggunakan circle. Kita buat circle dulu seperti ini. Kemudian kita polyline. Kita tarik seperempat seperti ini. Seperempat lingkaran kita buat seperti ini. Oke. Sepertinya terlalu besar. Kita scale dulu aja biar nggak terlalu besar. 0,5 separuhnya aja. Biar tidak terlalu besar ya seperti ini. Nah, kemudian kita copy aja. Ini aja wis nggak apa-apa wis. Nah, kemudian kita letakkan titik-titik ini di kontur yang sudah kita ubah tadi. Jadi kita letakkan di titik-titik yang titik-titik yang seragam. Aku sepertinya ini kita buat di daerah yang oranye ini aja ya. Jadi, seperti ini. Terus ke sini, ke sini. Kemudian sini. Kita buat 4 titik saja. Biar tidak terlalu panjang ya durasinya. Nah, seperti ini. Kemudian kita hubungkan. Jadi kita hubungkan menggunakan shortcut PL Polyline. Kita hubungkan dulu. Nah, seperti ini. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Oke, setelah enter. Seperti itu. Nah, kemudian kita kembalikan dulu peta konturnya agar seperti semula. Kalau seperti ini mungkin agak ribet ya. Kita kembalikan dulu. Kita surface properties. Kita ke information. Nah, di sini kita klik yang
Ini aja deh. Kita oke. Nah, jadi seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian setelah seperti ini, mungkin kita rubah dulu ya warnanya. Kita properties. Warnanya biar kelihatan. Kita buat hijau aja deh. Nah, setelah itu kita buat alignment. Alignment horizontalnya. Kita pilih yang create alignment from object. Nah, di sini kita pilih ini dari polyline ini ya. Kita pilih ini. Nah, klik arahnya ke atas sudah benar. Kita enter langsung. Di sini kita ganti alignment perencanaan. Oh, gini aja alignment as. Nanti karena akan jadi as dari jalannya. Kemudian tipenya ini center line, add curves ini kita matikan. Terus untuk desain kriterianya, nah untuk desain kriterianya mungkin desain speednya kita buat berapa ya? Buat 50 km/jam. Kita buat 50 km. Kita centang di sini ada seperti ini. Dan starting station ini, jadi ini STA pertama. Jika kalian merencanakan jalan dari awal, berarti ini sudah benar. Start, starting stationnya kita buat 0. Kalau kalian meneruskan dari STA, misal jalannya sudah ada, kita meneruskan dari STA 100 gitu. Jadi ini STA-nya kita ganti 100 seperti itu. Kemudian setelah itu ini biar gini-gini kita oke aja. Nah, setelah seperti ini, bakal lama prosesnya ya, maaf. Nah, setelah seperti ini, di sini akan muncul, nah ini, desain speednya 50 km/jam, STA-nya STA 0, ini STA 20, seperti itu. Ini mungkin setiap berapa meter ini? Setiap 20 meter ini. Ya, seperti itu. Nah, dapat kita lihat bahwa eh, setelah melalui proses alignment tersebut, kan tidak mungkin kita merencanakan jalan tapi tikungannya masih lancip terus seperti ini, masih runcing-runcing seperti ini. Nah, seperti ini kan tidak memungkinkan untuk dijadikan jalan. Jadi kita harus melandaikan runcingan-runcingan tersebut. Tentunya tidak menggunakan opsi seperti chamfer atau fillet ya. Karena ini untuk jalan jadi ada perhitungannya tersendiri. Jadi seperti itu teman-teman. Kita menggunakan sesuai eh, program yang sudah disediakan dalam Civil 3D. Kita klik dulu ini polyline-nya, kemudian kita klik kanan, kita pilih yang mana? Ini edit alignment geometry. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada beberapa pilihan untuk lingkungan untuk tikungan full full circle dan SCS. Seperti itu. Mungkin untuk tikungan pertama kita gunakan yang ini dulu aja, yang free spiral, curve spiral. Nah, kita select objek di sini dari ruas jalan pertama. Jadi kita klik dulu yang ini, kemudian kita klik ke ruas jalan yang selanjutnya, yang berikutnya. Jadi kita klik di sini. Nah, kita pilih yang di bawah 180 derajat. Nah, kita buat radiusnya terserah kalian mau buat berapa sebenarnya seharusnya. Kalau kita merencanakan radius itu pasti ada hitungannya ya teman-teman. Tapi berhubung ini hanya untuk wawasan dan edukasi, sekedar tahu dan juga sekedar kita mengulik bagaimana sih kalau
kita sudah kita mengoperasikannya di Civil 3D. Anggap saja kita sudah mendapatkan data radius dan lain sebagainya dari perhitungan ya. Nah, ini kita kira-kira saja. Jadi untuk radiusnya kita buat mungkin berapa ya? 50 derajat gitu. Enter, terus kita buat 5, buat 5. Nah, di sini sudah terlihat ya, tikungannya sudah mulai terlihat. Di sini tidak terlalu melengkung, tapi sudah bisa kita bedakan kan daripada yang awal tadi, perbedaannya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk yang awal ini kita buat SCS, untuk yang kedua kita buat full circle. Jadi untuk yang tikungan kedua mungkin saya akan menggunakan yang full circle ini. Kita coba menggunakan full circle dengan sudut yang sedikit, yang bukan sedikit, yang cukup cukup menyudut ini, cukup cukup lancip sudutnya. Kita gunakan yang, nah ini, free curve fillet between two entities. Nah, jadi seperti itu. Kita select dulu dari yang ruas jalan pertama, kita pilih ke ruas jalan yang kedua, kita pilih lagi less than 180, ini kurang dari 180 derajat. Radiusnya ini kira-kira saja, mungkin buat radiusnya 80, kita coba 80. Nah, jadi seperti ini tikungannya. Lumayan ekstrim ya, teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kita sudah mendapatkan dua tikungan ini. Yang di sini SCS, yang di sini Furzil. Jadi seperti itu. Kalau ada tanda serunya ini gini, kenapa, Mas? Jadi ini karena kita hanya kira-kira ya. Jadi ini sebenarnya dari program Civil 3D-nya sudah mendeteksi bahwa eh, lingkungan ini sebenarnya tidak memenuhi kriteria sesuai perhitungan. Jadi seperti itu. Karena kita hanya untuk wawasan saja bagaimana sih kira-kira, untuk perkiraan saja, dan juga radiusnya kita juga perkiraan, maka ya udah nggak apa-apa, untuk sementara hanya untuk pembelajaran saja. Mungkin untuk perhitungannya bisa dipelajari di eh, pertemuan-pertemuan berikutnya, jadi seperti itu. Nah, untuk desain rencananya tadi kan berapa ini? Untuk desain rencananya ini ada desain speednya 50 kilometer per jam. Mas, emang kalau di tikungan desain speednya sama aja ya? Enggak, kalau di tikungan kan pasti secara logika orang akan mengurangi kecepatan. Jadi kita buat kecepatan rencananya untuk di tikungan yang ini dan tikungan yang ini lebih rendah. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk mengurangi terjadinya resiko kecelakaan, kita buat desain speednya dari yang, bentar ini kita hilangkan saja dulu. Nah, jadi setiap tikungan kita beri desain kecepatannya. Caranya gimana? Kita klik dulu, kita klik kanan, kita pilih alignment properties. Nah, ini ada desain kriteria. Nah, ini kan desain kita pada saat perencanaan jalan normal. Istilahnya jalan lurus 50 kilometer per jam. Jadi untuk tikungan kita tambah dulu, kita di tikungan pertama misalkan kita rencanakan kecepatannya turun menjadi 30 kilometer per jam. Nah, untuk start stationnya kita di sini, kita pilih aja langsung dari gambarnya. Nah, terserah kita mau pilih di mana. Sebentar ini kok nge-lag ini. Nah, kita, nah di sini kan tikungannya. Mungkin kita rencanakan di sini mulai turun kecepatannya menjadi 30. Nah, jadi seperti itu. Nah, di STA 992, desain rencananya turun menjadi 30 kilometer per jam untuk di tikungan yang pertama.
Nah, untuk di tikungan yang kedua, karena tikungannya cukup tajam, kita turunkan lagi. Jadi kita kira-kira di tikungan kedua kecepatannya kita buat berapa ya? Kita buat 20 km. Untuk start stationnya, start stationnya 20 km per jam mungkin di sekitar sini. Jadi pengendara pada titik ini sudah harus pada posisi kecepatan 20 km per jam. Kita buat di sini aja. Nah, jadi seperti itu kita apply, kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini hasilnya. Dapat kita lihat. Nah, design speed STA 2 2230 230 STA 2 pada 231, design speednya 20 km per jam. Seperti itu. Nah, untuk di tikungan yang pertama, design speednya 30 km per jam. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini kan masih bentuk as jalan, as perencanaan jalan. Kita akan merencanakan juga ruang milik jalan, jadi rumijanya. Rumija. Jadi kita menggunakan common offsite. Offset. Kita offset. Desainnya kita kira-kira ruang milik jalannya kita buat berapa ya? 15 meter gitu. 15 meter. Kemudian kita klik. Sorry. 15 meter ke kanan dan juga 15 meter ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk ruas milik jalan ini bukan berarti ini jalannya selebar 15 meter ke kanan dan 15 meter ke kiri. Bukan, itu hanya ruang milik jalan. Untuk jalannya sendiri, kita terserah mau merencanakan lebar jalan berapa, atau 5 meter, atau 6 meter, terserah. Yang jelas ini buat ruang milik jalannya. Nah, untuk ruang milik jalannya sama juga. Kita buat alinyemennya juga. Caranya kita klik alignment, kita pilih create alignment from object, kita klik sini, kita enter, kita lihat panahnya sudah benar ke atas, kita enter lagi. Nah, untuk namanya kita ganti di sini, namanya Rumija kanan. Untuk desain kriterianya, ini hanya Rumija ya, hanya untuk sebagai pertanda aja. Jadi kita nol saja, kita ke general. Nah, kemudian di general ini kita ganti lah alignment label set. Label set itu buat penamaan penamaan alignmentnya. Kita ganti ini EII WPN alignment label set. Sebentar, baterainya low. Kita colokkan dulu ya. Nah, kita ganti alignment label setnya jadi yang ini. E EII WPN ini. Kemudian di sini kita klik create new. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk kita langsung ke information, namanya kita ganti Rumija kanan. Rumija kanan. Nah,
Terus kemudian kita ke label. Nah, di sini kita tambah lagi create new. Nah, namanya ini sama Rumija kanan. Nah, di sini kita pilih yang di generalnya. Bukan, bukan. Nah, di sini di konten kita klik yang kita klik yang titik tiga ini. Nah, kemudian ini kita hapus, kita ganti namanya Rumija kanan. Kita klik untuk teksnya kita ganti Rumija kanan, kita klik OK. Nah, untuk teksnya mungkin warnanya kita ganti, terserah mau warna apa. Kita buat warna kuning aja. Seperti ini. Kemudian, ntar, kemudian sudah. Oke, oke, Pak. Kemudian kita klik apply, kita oke. Nah, kita klik add. Nah, di sini. Untuk incrementnya ini setiap mau kasih labelnya setiap berapa meter, terserah. Di sini kita buat 30 saja seperti itu. 30 meter. Kita apply, kemudian kita oke. Jadi kita oke. Nah, jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, Rumija kanan. Nah, kemudian untuk yang Rumija kiri kurang lebih stepnya sama ya teman-teman. Jadi kita klik dulu ini, sorry sorry, kita klik alignment, kita create alignment from object, kita klik polyline-nya, kita enter, kemudian kita lihat panahnya apakah sudah ke atas, ternyata sudah. Kita enter lagi, namanya kita ganti Rumija kiri. Rumija kiri. Desain kriteria, ini kita ganti 0 saja. General, kita buat ini lagi. Label set. Terus kita klik ini, create new. Kita ke information, namanya kita ganti Rumija kiri. Seperti itu di label. Di sini kita klik ini, kita klik create new seperti di awal tadi. Nah, untuk namanya kita ganti lagi Rumija kiri. Rumija kiri, kemudian untuk di generalnya, sorry, di layoutnya pada kolom apa? Pada kolom teks ini kita ada konten di sini. Sebentar. Kita klik, kemudian kita pilih yang titik tiga ini. Nah, ini kita blok semua, kita ganti teksnya menjadi Rumija kiri seperti ini. Kita klik OK. Untuk warnanya menyesuaikan yang awal tadi warnanya kuning, jadi kita sesuaikan warna kuning juga. Kemudian kita klik OK. Kita tambah di sini incrementnya kita samakan menyesuaikan yang tadi yaitu 30 meter. Kita klik OK. Kita klik OK di sini. Nah, jadi seperti ini ya teman-temanku. Dapat kita lihat di sini Rumija kiri, di sini Rumija kanan. Di sini terserah kalian mau warnanya dibedakan atau warnanya sama dengan as jalannya, apa perencanaan jalannya. Mungkin dibedakan aja ya biar nggak rancu. Jadi kita klik kanan dulu, klik kita select rumijanya, kita klik kanan, kita edit element label. Coba.
Oh, bukan, bukan. Kita edit alignment style. Kita lihat di display. Untuk lainnya kita bedakan saja mungkin warna hijau ya. Kita apply dulu. Oke, warna hijau. Nih, asnya kok jadi warna hijau juga. Sebentar. Jadi seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita di sini sudah mengetahui ini STA0 dengan desain speednya 50 km/jam. Ini as jalan ya, bukan bukan jalan yang kita bangun. Ini masih masih bentuknya rumija, ruang milik jalan. Jadi kanan kiri ini tanah yang kepemilikan jalan. Jadi bukan berarti ini jalannya nanti dibangun sampai seperti ini, sampai di rumija kiri, rumija kanan tidak. Jadi ini tanahnya milik jalan seperti itu. Di sini desain speednya sudah kita ketahui 50 km/jam. Tadi juga kita sudah ulas juga cara membuat tikungan SJS ini seperti apa. Juga kita sudah merencanakan rambu-rambu dan juga desain speednya untuk di tikungan yang pertama yaitu 30 km. Di tikungan yang full circle yang kedua kita juga sudah rencanakan desain speednya menjadi 20 km. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin sedikit tutorial dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila salah kata atau ada salah perbuatan. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuk, 1 jam